Om Swastiastu. Swastiastu. Oke, Pak Tiang Agan, yang cerita Tiang Pak. Pak Kadek. Pak Kadek, Pak Kadek. Waduh, ini kita di Desa 3 nih ya. Dusunnya Dusun Pukuh, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Oke, dan ini adalah desanya jeruk nih. Ya, Pak Kadek. Desanya jeruk ya. Jeruk terkenal dengan jeruk Siam Kintamani. Ya. Oke, Pak Kadek, saya mau tanya-tanya sedikit nih. Saya lihat jeruknya kok bagus-bagus itu ya. Aduh, rasanya senang melihatnya. Padahal saya pernah tahu Bali itu pernah punya sejarah tanaman jeruk keprok tejakula, tapi itu kan sudah punah. Betul. Gitu. Nah, ini kenapa di desa 3 ini masih ada jeruk ini? Nah, gimana ceritanya nih, Pak? Begini, Pak Agan, mungkin jeruk yang ditanam oleh petani di sini, khususnya di Desa 3, itu secara dari varietas memang berbeda dengan keprok tejakula yang sempat Jaya itu tahun 95, 97 gitu ya. Betul. Jeruk yang ditanam oleh para petani yang di Desa 3 ini jenisnya adalah Siam Kintamani yang sudah dianggap karena jeruk ini sentranya itu ada di dataran tinggi, pegunungan Kintamani sampai ke wilayah kami di Desa 3. Nah, secara varietas memang sedikit berbeda, tapi dari sisi kualitas buah itu memang jeruk ini tidak kalah dengan jeruk yang lain, termasuk jenis jeruk yang import lah. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin itu satu. Yang kedua, karena Kintamani ini kan dataran tinggi, Pak. Iya. Berapa meter di atas permukaan laut? Rata-rata dari 700 meter sampai 1.500 meter dari permukaan laut. Itu ideal, tempat ideal tumbuhnya jeruk keprok jeruk Siam Kintamani ini. Dan ini juga ya iklim ini juga yang menyebabkan dia bertahan betul dari serangan CPPD ya. Beberapa teori mengatakan bahwa di daerah dingin itu penyebaran virus CPPD itu agak lebih lambat dibandingkan dengan di dataran rendah. Tapi tetap bisa diserang juga, Pak? Tetap. Nah, bagaimana kemudian Desa 3 ini, khususnya para petani jeruk, sebagian besar petani jeruk? Sebagian besar petani jeruk. Sebagian besar. Dan itu dalam satu kelompok usaha? Dalam beberapa kelompok tani yang menggabungkan diri untuk bersama-sama bagaimana meningkatkan produktivitas dari itu dalam bentuk koperasi atau gimana? Dinaungi oleh koperasi, yang di bawahnya ada kelompok-kelompok tani. Wah, itu bagus sekali kalau kayak begitu. Jadi segala macam teknologi ataupun tentang informasi tentang penyakit itu bisa langsung kita bisa sharing bersama antar petani. Nah, yang kita juga dalam upaya memproteksi bagaimana tidak kena CPPD itu, kita berupaya dengan menghasilkan bibit dari daerah kita sendiri. Pak, sekarang tingkat harga di petani per kilonya berapa gitu? Kalau sekarang di kisaran 6.000 sampai 7.000 per kilo. Dan itu sudah bagus itu ya? Sudah standar lah. Standar lah. Artinya kalau pada saat pada musim-musim tertentu bisa mencapai 10.000 per kilo. 10.000 per kilo. Waduh. Itu petaninya tersenyum gitu ya. Kalau pada saat 10.000. Ya, harapan. Bahkan bisa terbahak-bahak gitu. Ya. Baik, Pak Kadek, saya ada dengar juga nih ada istilah OVOP ini sebenarnya apa sih di jeruk ini gitu? OVOP itu adalah suatu program yang dikembangkan oleh Kementerian Koperasi yang tujuannya mengembangkan produk-produk unggulan daerah. OVOP itu singkatan dari One Village One Product, yaitu satu desa satu produk, di mana harapannya bisa mendongkrak produk-produk unggulan di satu wilayah itu untuk di branding, mempunyai brand yang khusus serta memiliki kualitas yang khusus. Dan Desa 3 ini produknya adalah jeruk Siam Kintamani. Pak, sampai saat ini sudahkah jeruk Siam Kintamani ini seharum nama jeruk keprok tejakula tempo
tempo dulu lah, katakan tahun 90-an itu. Sampai saat ini memang kita belum bisa setenar keprok di Jekule kan. Kita masih berproses lah. Artinya dari sisi kualitas, dari sisi mungkin rasa, itu perlu kita terus tingkatkan dengan beberapa sentuhan teknologi mungkin yang harus diterapkan dalam teknik budidaya oleh para petani, sehingga ya harapan kita nanti dan keyakinan kita Jeruk Kintamani itu akan punya nama besar. Dan ini ada pendampingan terus untuk meningkatkan kualitas. Betul, itu. Ada pendampingan dengan program OPOP itu sendiri, ada dari misi teknik Taiwan, dan termasuk dari pemerintah daerah juga. Oke, Pak Kadek, terima kasih banyak. Tetapi saya ingin Pak Kadek merekomendasikan pada saya siapa petani yang saya bisa temui, yang saya pengen tanya-tanya soal bagaimana sih cara dia menanam, dan mungkin teknologi perbanyakan dan sebagainya. Itu ada kan. Nanti saya pertemukan dengan beberapa petani binaan kita yang tergabung di dalam kelompok tani. Oke, suksema. Terima kasih banyak. Saya pamit. Salah mesin jeruknya harus bersih, sekan artinya kalau yang mengisi penyakit. Swastiastu. Swastiastu, Pak. Dengan Pak Wayan. Pak Wayan, ini Pak Nyoman gitu. Pak Tiang Agam. Tiang bau sudah ketemu dengan Pak Kadek, bicara-bicara dengan Pak Kadek, Tiang diarahkan kemari untuk tanya-tanya nih soal bagaimana merawat tanaman jeruk nih, biar tidak kena penyakit yang namanya CPVD. Nah, kita kan pernah di Bali ini jeruk itu tahun 90-an itu 95, 97 itu terserang CPVD sehingga jeruk keprok Tejekulo itu punah. Sampai sekarang belum kembali lagi. Tapi di desa ini bisa bertahan. Nah, bagaimana nih Pak caranya merawat tanaman jeruk ini sehingga tidak kena penyakit itu? Terima kasih sebelumnya. Pertama niki masalah biar tidak kena virus CPVD. Ini ada beberapa hal yang kami lakukan setelah kami petani mendapatkan penyuluhan dari OPOP, dari orang Taiwan itu yang membina, kemudian dari dinas terkait. Ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama ini masalah pemilihan bibit. Kalau dulu kan belinya ke daerah lain, sekarang langsung buat di sini bibitnya. Bibit langsung buat. Buat di sini. Sehingga terkontrol. Terkontrol. Dan tidak mendatangkan bibit dari luar. Kemudian perlakuan secara obat-obatan, karena menurut ahlinya virus itu kan tidak bisa dibunuh, hanya bisa ditekan. Maka kami berusaha menjaga kesegaran tanaman itu, artinya ya tidak kurang nitrogen, tidak kekurangan unsur hara mikro dan makronya itu. Dengan cara apa tuh Pak memelihara itu biar dia nggak kekurangan nitrogen, tidak kekurangan unsur hara? Apa yang dilakukan oleh petani? Saya pertama dilakukan dengan pemupukan kimia. Juga ada pemupukan organik, juga ada pemupukan cair. Nah, perbandingannya pemupukan kimia dengan pemupukan yang organik berapa persen, Pak? Masih lebih banyak kimianya? Enggak, kebanyakan itu pakai organik. Organiknya. Kalau kimia sekitar 20%. Masih tetap dipakai gitu ya. Supaya rasa jeruk itu manis. Nah, kalau organiknya apa yang dipakai? Ya kotoran sapi sama kotoran itu ya. Itu difermentasi lagi atau? Enggak, langsung aja diaduk. Itu pupuk kandang istilahnya ya. Nah, bagaimana kemudian itu dilakukan? Apakah itu setiap hari atau 1 minggu sekali? Nah, prosesnya seperti apa, Pak? Kalau yang namanya petani jeruk ini kan harus di lapangan, Pak. Karena kita harus mengamati keadaannya. Artinya memanusiakanlah jeruk ini gitu. Karena kami sudah menaruh harapan besar di jeruk gitu. Makanya kami lakukan tiap hari. Sebentar dulu. Menaruh harapan besar itu maksudnya gimana, Pak? Ya minimal keluarga saya harus hidup dari jeruk gitu. Maka saya harus memberikan cinta kasih saya kepada jeruk gitu. Artinya saya harus memperlakukan dia sungguh-sungguh kayak kita melakukan, Pak. Jadi dirawat bagaikan merawat anak sendiri, jadi dianggap sebagai anggota keluarga, karena dia juga adalah yang menopang kehidupan bapak sekeluarga. Nah,
Itu seperti apa itu perlakuannya, Pak? Ya, setiap hari saya harus lihat dari segi mungkin ada hama, kemudian dia kekurangan apa, misalnya dia kekurangan kalsium atau kurang air, saya harus kocor. Kemudian kalau dia ada hamanya, saya harus semprot insektisida, kan gitu. Kalau dia ada penyakitnya, saya harus kasih obat kayak fungisida, kemudian gitu. Hal-hal seperti itulah yang saya lakukan. Ya, kalau dia agak kurus, saya harus kasih pupuk. Gitu. Pak, tapi itu kan kalau Bapak sendirian gitu. Iya. Di desa ini kan tidak sendirian Bapak tanam jeruk. Terus kemudian teman-teman yang lain mungkin istilahnya perilakunya mungkin tidak sama persepsi. Iya. Ini gimana Pak di lapangan? Kami kebetulan sebagai ketua kelompok tani berdua ini kan kami memberikan sosialisasi lah sedikit-sedikit. Ada teman-teman yang melihat kebun kami, dia mengikuti. Dia mengikuti perlakuannya kami gimana, kan kita bisa share di lapangan. Kan ada yang jadi ada pertemuan yang ada pertemuan rutin seminggu sekali sebulan sekali. Ya, sebulan sekali. Kalau tiap harinya karena kami berdekatan tetanggaan kan bisa saling lancong-lancong lah. Lancong-lancong. Bicara soal jeruk. Oke. Nah, perawatan ini kemudian pemupukan, penyemprotan itu rutin dilakukan atau bagaimana? Kalau pemupukannya rutin, artinya berapa periode? 1 tahun itu kan dikasih pupuk NPK itu 3 kali sampai 4 kali lah. Kemudian pupuk organiknya setahun sekali. Setiap pasca panen kan habis dipetik dikasih pupuk biar dia bisa masa tumbuh baru lah. Tumbuh baru. Oke. Waduh nih Pak Wayan, Pak Nyoman, terima kasih banyak nih. Mudah-mudahan petani-petani di sini satu visi semua gitu, sehingga gampang menanggulangi penyakit yang timbul gitu. Baik, terima kasih banyak terima Pak kasih. Wayan, Pak Nyoman, terima kasih semua yang pamit. Jeruk. Ini mana yang punya kebun ya? Tik 1. Bagus sekali. Jeruk kalau dipetik dari pohonnya memang tingkat kesegarannya luar biasa. Pak, saya petik duluan, nanti bayarnya belakangan ya Pak. Tepatnya nggak ada di mana ya? Halo Pak? Pak? Halo? Swastiastu. Selamat pagi. Pak Tiang Agan, kita sering Pak Ketut Winer. Pak Ketut Winer. Pak Ketut Gading. Waduh, ini lagi panen nih ya? Iya, ini lagi panen nih. Ini sudah manis atau gimana tuh Pak? Kalau ini kan gini Pak, kalau ini kita jeruk kan manennya nggak bisa panen raya sekali. Kalau kita ini metiknya ini kita udah pilih, kalau yang sudah begini mungkin sudah rasanya udah bisa. Sudah matang. Ya. Artinya luar biasa. Bisa jadi dibuka langsung dimakan. Oke, coba saya coba dulu Pak ya. Ya itu bisa. Ini itu jeruk siam itu. Rasanya masih alami, kita di pedesaan masih adem. Aduh, segar sekali Pak. Ya seger ini masih. Segar sekali. Kan beda kalau ini udah dipasarkan, nanti kan ada. Iya. Ya, gitu. Iya, jadi memang ada waktu dia fermentasi dan sebagainya ya. Nah Pak, ini saya mau tanya-tanya sedikit nih Pak. Iya. Kan ada yang besar, ada yang kecil itu supaya dia satu pohon tuh rata-rata sama besar buahnya, gimana caranya Pak?
Kalau itu kan kita dapat pembinaan dari Yopop yang namanya produk One Film. Itu dari baru berbunga itu kita udah dikasih penerapan bahwa kita ada penjarangan. Nah, contoh kecilnya ini penjarangan. Ya, ini batangnya banyak kemarin ini kan banyak. Bisa kira-kira segini aja, ini udah 50 gini butir. 50 butir. Yang kita pilih-pilih yang bagus, kita biarin. Kita jarangin, kita buang aja yang masih kecil. Itu kita jarangin. Jadi karena biar penjarangan buah ya. Biar kita bisa menghasilkan seperti ini. Gitu. Nah, itu penjarangan buah dilakukan berapa kali dalam satu ini? Kalau dalam satu kali panen itu bisa beberapa kali. Karena begini, kita setelah kita mendapat pembinaan dari Opon, kita petani yang memang sudah mendapat pembinaan itu kita sudah rata-rata bisa menghasilkan ini sudah. Contoh kecilnya kan sini. Ini sudah kita udah panen. Ini panen raya. Nanti kita juga ada panen kedua. Yang ini kan masih muda. Nanti ini udah panennya. Nanti kalau setelah ini berbunga, habis ini juga manen gitu. Makanya satu tahun 3 kali. Tahun 3 kali panen jadinya gitu ya. Kalau dulu sebelum kita mendapat pembinaan dari Yopop, dari pertanian itu belum bisa menghasilkan seperti ini gitu. Gitu. Dan hasilnya juga maksimal. Kita kan kalau ini banyak kan jelas kecil. Kalau kita jual, kita pasarkan di lokal saja bukan kurang laku. Harganya sekilo bisa 2.000. Kalau sekarang 2.000, ini rata-rata yang segini aja sudah kena 4.000, 5.000. Gitu. Begitu pasaran. Pak, idealnya di tingkat petani saat ini berapa harga yang sekarang kena 4,5 5.000 ya, 4,5 5.000. Tapi kalau kita pasarkan ke swalayan itu kan beda. Karena kita juga kalau pasarkan ke swalayan kan udah jelas sudah disortir buahnya, ukuran besarnya juga sudah. Ya, itu sampai di swalayan berapa, Pak? Kalau sampai di swalayan kena 7.000. Wah, itu tergantung mana pasarnya nih. Ya, tergantung juga nanti kita kan disurvei kalau betul apakah ini betul organik atau bagaimana begitu. Jadi kan karena rasa juga bisa dibedakan. Kalau misalnya jeruk tidak dipelihara, rasanya nggak bisa nano-nano seperti itu. Ada ademnya, ada manisnya, ada asemnya gitu. Itu kalau kita ini sebutnya nano-nano nih. Iya. Kan manisnya campur, ada sepetnya. Ada manisnya, ada asamnya, ada segar, kemudian ada ademnya juga, airnya juga lumayan ini ya. Itulah kalau kita sudah mendapat pembinaan dari Opop gitu. Pak, lalu ini saya lihat kan ini ada apa? Jaraknya. Ada jarak ya. Jarak gininya. Ini gimana, Pak? Ini kalau kita tanam jarak, ini kan kemarin sebenarnya kita substansinya kalau kita mau memperpendek jeruk, memperlama usia jeruk, jeruk itu kita tidak bisa kasih tinggi. Ini sudah level udah hampir tinggian sedikit. Kita kasih jarak 4 meter sampai 3 meter. 3 meter. Itu karena dimensinya ini kalau pohon ya. Ini aja kena 3 meter udah berimpitan. Ini. Kita nggak bagus itu nggak bagus karena nggak mungkin sinar juga nggak dapat. Kita juga sulit untuk melihara gitu. Jadi 3-4 meter minimal gitu ya. Cara satu pohon. Nah, kemudian waktu sejak tanam sampai dia berbuah itu berapa lama, Pak? Kalau kita kan dari pembibitan, kita kan kalau kita untuk memproduksikan ini yang namanya jeruk biar bagus, kita memang udah dibikin bibit. Kita cari mata yang bagus. Kita ada kalau jarak tanam dari misalnya ini kan ada tanam baru, ini sekarang baru tanam. Kira-kira ya 3 tahun, 2,5 tahun sudah udah mulai berkembang berbunga. Cuman nanti kita bisa di perjalanan juga. Kalau jeruknya masih baru pertama berbuah, kita nggak kasih lebat gini. Paling satu pohon kita kasih 10 buah aja. 10 buah biar pakai sampel bagaimana hanya sebagai percobaan saja, pembelajaran buat dia. Nah, kalau yang sudah jadi seperti ini sudah usia berapa tahun, Pak? Ini sudah lama sekali. Ini usianya sudah hampir 15 tahun lebih. 15 tahun. Kalau yang ini biasanya dia satu pohonnya berapa kilo? Kalau yang ini rata-rata hampir 60 kilo ada. 60 sampai 80. 60 sampai 80. Kalau dulu ini bisa 100 kilo. Tapi kita biarin. Cuman nanti kita dalam penjarangan. Kalau biar gitu kan gini rata-ratanya. Harga kita kena di bawah. Kalau sekarang kita kena penjarangan segini ya jadinya. Kualitas lebih bagus, nanti kita jual juga lebih enak begitu. Iya. Baik, Pak Tut. Waduh, ini
luar biasa saya mendapatkan ilmunya ini. Dan 1 tahun 3 kali panen ini kontinu, sehingga petani tetap punya uang sepanjang tahun gitu ya. Nanti kita kan tadi petani, kita kehidupan juga nanti kita kan juga sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga bisa itu anak-anak juga biar tidak. Nah, Niki biasanya ada yang mengolah jeruk ini, Pak. Olahannya, industri olahannya ada ya Pak ya. Dipakai apa? Kue pakai selai pia jeruk itu. Yang kita juga itu dapat. Saya akan mencoba melihat ke sana. Di desa ini juga kan, Pak? Iya, di desa ini, desa Tiga juga. Baik Pak Tut, terima kasih banyak. Saya ini tadi sebelum saya ke sini, saya sudah jalan-jalan di kebunnya Bapak di depan sana. Saya panggil-panggil Bapak enggak ada. Orang nggak lagi metik ini. Saya sudah metik duluan Pak tadi. Oh iya, nggak apa. Nggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa. Perlu saya bayar nggak nih? Ini untuk ini biar kita promosikan jeruknya yang di Bali, yang khususnya di wilayah Kintamani, khususnya desa Tiga. Ya itu inilah rasanya. Ini adanya. Terima kasih banyak Pak ya. Langsung sukses semua lihat yang pamit Pak.